Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan membuat video tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan dikaitkan dengan kesehatan masyarakat. Dan kali ini kami akan membahas tentang layanan kesehatan ibu dan anak. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Nijma Riji Kita Imanisya dengan ujung NPM 098. Di sini saya akan menjelaskan bab 7 mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan kaitannya dengan kesehatan. Saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama ada hakikat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan lahir dari upaya manusia memahami realistis secara rasional, objektif, dan sistematis melalui observasi, analisis, dan pengujian. Perkembangannya tidak lepas dari nilai agar tidak menimbulkan dampak negatif. Karena itu, ilmu harus dikembangkan secara etis dan bertanggung jawab. Dengan kesehatan, prinsip ini tercermin pada penelitian medis, pengambilan keputusan klinis, hingga epidemiologi yang berbasis bukti namun tetap terikat etika profesi seperti tidak merugikan pasien, menjaga privasi, serta menghormati martabat manusia. Yang kedua ada Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pancasila menjadi pedoman moral agar perkembangan iptek selalu manusiawi dan tidak menjauh dari nilai luhur. Yang pertama ada sila ketuhanan, mengingatkan bahwa ilmu harus selaras dengan moral. Yang kedua ada sila kemanusiaan, menekankan bahwa ilmu tidak boleh merendahkan martabat manusia. Yang ketiga ada sila persatuan, mengarahkan pemanfaatan iptek untuk kepentingan bangsa. Yang keempat ada sila kerakyatan, mendorong partisipasi masyarakat serta pengambilan keputusan yang bijaksana. Yang kelima ada sila keadilan, memastikan hasil perkembangan iptek bisa diakses secara merata. Dalam kesehatan, nilai ini tampak pada pelayanan tanpa diskriminasi, penanganan gawat darurat tanpa penolakan, dan program nasional seperti imunisasi, stunting atau TB yang mengandalkan kerjasama lintas sektor. Kebijakan kesehatan harus berbasis bukti dan dimusyawarahkan agar sesuai kebutuhan masyarakat. Sementara keadilan terlihat melalui BPJS, layanan dasar, dan pemerataan tenaga kesehatan. Yang ketiga ada urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Pancasila penting sebagai penuntun agar perkembangan teknologi tidak menimbulkan penyimpangan seperti kesenjangan sosial, penyalahgunaan data, atau eksploitasi manusia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, ilmu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat moral bangsa, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kaitannya dengan kesehatan semakin terasa di era digital ketika telemedicine, AI, Big Data, dan rekam medis elektronik sudah menjadi bagian dari pelayanan. Pancasila membantu memastikan bahwa penggunaan teknologi tetap menjaga privasi pasien, tidak disalahgunakan, dan mengutamakan keselamatan. Selain itu, akses terhadap obat, vaksin, dan layanan digital harus merata, agar tidak memunculkan ketidakadilan baru dalam pelayanan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Yasin Maulana dengan NPM 126 dan data angkatan kematian ibu atau AKI. AKI di Indonesia diukur sebagai jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Data BPJS atau sensus penduduk long form dari 2020 AKI tercatat sebagai 189 per 100.000 kelahiran hidup. Target angka ini masih jauh dari target tujuan pembangunan berkelanjutan SDG yang menargetkan AKI turun menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023, dan target pemerintah Indonesia untuk tahun 2024 yaitu 183 per 100.000 angka kehidupan. Perkenalkan, saya Talita Nisraja dengan akhir NPM 100. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab kematian ibu dan faktor risikonya. Penyebab yang pertama yaitu adalah perdarahan atau hemorrhagics. Perdarahan ini terjadi karena adanya atona uteri, resentia plasenta, dan robekan jalan lahir. Lalu yang kedua adanya hipertensi dalam kehamilan. Hal ini ditandai dengan adanya tekanan darah tinggi pada kehamilan, pembekuan atau edema, dan protein dalam urin. Bila parah, dapat terjadi kejang atau eklamsia yang sangat berbahaya. Mengapa bisa terjadi? Hal ini terjadi karena kelainan pada pembuluh darah plasenta, gangguan sistem imun, faktor genetik, obesitas, dan penyakit penyerta seperti hipertensi kronis. Lalu yang ketiga adanya infeksi atau sepsis maternal. Infeksi berat yang tidak ditangani dapat menyebar ke seluruh tubuh dan menyebabkan keracunan atau sepsis dan shock septik. Yang keempat adalah komplikasi persalinan. Terjadi ketika janin tidak dapat keluar melalui jalan lahir karena hambatan tertentu. Penyebabnya panggul ibu sempit, posisi janin tidak normal, kepala bayi terlalu besar, dan tidak tersedianya fasilitas yang dilakukan untuk sesar. Yang kelima adalah komplikasi abortus yang tidak aman.
Nah, masih sering terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini. Hal ini karena prosedur aborsi tidak steril, dilakukan oleh tenaga yang tidak terlatih, penggunaan alat atau obat yang tidak aman, dan lamanya penanganan setelah komplikasi. Nah, yang selanjutnya adalah faktor risiko kematian yang dialami oleh ibu. Nah, yang pertama adanya faktor risiko medis. Ini disebabkan karena penyakit yang diderita oleh ibu hamil, seperti anemia, hipertensi kronis, riwayat preeklamsia atau eklamsia, dan yang keempat, riwayat persalinan sulit. Usia ibu hamil juga mempengaruhi faktor risiko medis ini, apabila kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Nah, yang keenam adalah multipara atau grand multipara. Ini terjadi ketika seorang ibu melahirkan 4 kali lebih. Dan yang kedua adanya faktor demografis dan sosioekonomi. Yang pertama, pendidikan rendah. Ini menyebabkan adanya keterlambatan pengendalian bahaya. Yang kedua adalah kondisi ekonomi rendah, sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan layanan. Yang ketiga adalah tempat tinggal terpencil atau perdesaan, menyebabkan sulitnya transportasi untuk mendapatkan fasilitas layanan tersebut. Dan yang keempat adalah pernikahan dan kehamilan usia yang sangat muda, menyebabkan kerentanan terhadap kematian ibu saat melahirkan. Perkenalkan, nama saya Alia Safa Azura, ujung NPM 099. Di sini saya akan menjelaskan tentang program-program pemerintah untuk menjaga ibu dan anak agar tetap sehat. Yang pertama ada cek rutin hamil bagi ibu hamil, pemeriksaan wajib selama kehamilan minimal 6 kali, dan salah satunya harus dengan dokter. Untuk memastikan ibu dan bayi sehat, serta memberikan tablet tambah darah agar ibu tidak kurang darah. Lalu selanjutnya ada P4K, persiapan jauh-jauh hari sebelum ibu lahiran. Tujuannya memastikan sudah ada tempat melahirkan yang aman, sudah disiapkan biaya, transportasi, dan donor darah jika terjadi masalah. Lalu yang ketiga ada sekolah untuk ibu hamil, kelas atau pertemuan rutin untuk ibu hamil agar mereka tahu cara menjaga kehamilan, tanda bahaya, dan cara merawat bayi baru lahir dengan benar. Lalu yang keempat ada ASI eksklusif, memastikan bayi baru lahir langsung menyusui ke ibu atau IMD, dan hanya diberi air susu ibu saja selama 6 bulan penuh tanpa makanan atau minuman lainnya dari luar. Lalu yang kelima ada vaksinasi lengkap, memberikan imunisasi lengkap sesuai jadwal untuk melindungi bayi dari penyakit berat di masa yang akan datang seperti campak dan DPT. Lalu yang terakhir ada peran posyandu, posyandu sebagai tempat terdekat untuk menimbang berat badan anak, melihat tumbuh kembangnya, dan mendapatkan penyuluhan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Argia Mesya Nadib dengan NPM akhir 185. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan KIA dengan Pancasila. KIA terkait erat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak adalah hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi martabatnya. Kemudian, program KIA juga merupakan pelaksanaan dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti pemerintah harus memastikan akses layanan KIA yang berkualitas tersedia secara merata tanpa memandang status sosial atau lokasi geografis, sehingga semua rakyat, termasuk yang di pelosok, mendapatkan hak yang sama untuk hidup sehat. Kenalkan, nama saya Emilia Putri Rengganis dengan ujung NPM 179. Di sini saya akan menjelaskan pesan dan kesan dari kelompok kami. Yang pertama itu adalah kesan. Kesan dari kelompok kami yaitu selama mengikuti mata kuliah Pancasila bersama Pak Adi, kami merasa proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Penjelasan Pak Adi yang jelas serta selalu dikaitkan dengan situasi nyata membuat kita menjadi lebih mengerti bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Suasana kelas juga terasa nyaman karena Pak Adi selalu terbuka terhadap pertanyaan kami dan pendapat kami. Mungkin cukup sekian kesannya, dan pesannya yaitu semoga Pak Adi tetap mempertahankan cara mengajar yang komunikatif dan inspiratif seperti ini. Terima kasih atas ilmu dan bimbingannya selama 1 semester ini. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.